Memindahkan 5 juta manusia dalam 23 tahun ke IKN, sehari sekitar 625 orang yang harus pindah. Mulai saat ini tentunya. Kalau pakai pesawat terbang semua, harus ada 4 rute pesawat terbang rutin setiap hari, minimum mendarat di Spinggan Balikpapan, yang kemudian dibawa oleh transportasi darat ke Penajam yang memakan waktu 2 jam. Belum ada kereta bandara dari Spinggan ke Penajam soalnya. Saat ini lagi dikebut untuk membangun rumah tinggal sebanyak 10.000 unit rumah untuk 50 ribuan orang tinggal. Untuk menyediakan 1 juta rumah dalam 22 tahun, setahun minimum membangun 50.000 unit rumah. Kondominium juga apartemen. Agaknya perlu 10 developer besar untuk membangun perumahan tersebut. Setiap tahunnya satu developer harus membangun 5.000 unit rumah. Ini sebuah angka yang sangat besar jumlahnya. Setiap hari, developer harus membangun 14 rumah per harinya. Kalau ada 10 developer, 140 rumah total harus dibangun setiap harinya. Di mana pembangunan ini gak kasih kendor, terus gaspol selama 22 tahun ke depan. Baru kemungkinan mendapatkan angka 1 juta rumah hunian di tahun 2045. Secara perhitungan kasar, kalau 625 orang pindah per hari menghuni 140 unit rumah per hari, cocok. Angka ini pas. Satu rumah buat 4-5 orang tinggal. Melihat kencangnya pembangunan yang menarget tanggal 17 Agustus 2045, juga sarana tempat tinggal dan kantor-kantor pemerintah, maka diperkirakan baru awal tahun 2024 orang-orang pindah ke Pasar Penajam. Maklum, belum bernama Nusantara namanya di awal tahun 2024. Di Agustus 2024 nanti, penduduk diperkirakan sekitar 100 ribuan pindah ke Nusantara. Sekarang kita melihat apakah benar bisa 5 juta orang pindah ke Nusantara. Apakah investor yang akan membangun perumahan di Nusantara benar bisa cepat membangun? Kita tahu batu aja impor dari Sulawesi, begitu juga pasir dan segala macam barang bangunan terutama semen, besi, dan lain sebagainya. Sebagian besar impor dari Pulau Jawa. Kita merincikan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak swasta yang masuk ke IKN, alias semuanya pemerintah yang mengerjakan dan membangun IKN. Mengapa pihak swasta belum membangun? Karena skema kepemilikan tanah di IKN masih belum jelas. IKN sudah dibangun dan nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 akan ada upacara 17 Agustusan di Istana Negara di IKN, di mana sejak saat itu IKN resmi menyandang nama Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru, Nusantara. Tadinya kita tahu nama Nusantara adalah nama wilayah kepulauan yang merupakan muasal Indonesia awalnya. Namun wilayah Nusantara lebih besar dari wilayah Indonesia. Karena wilayah Nusantara adalah wilayah Kerajaan Majapahit yang wilayahnya saat ini sudah jadi 6 negara. Sebagian Thailand Selatan, seluruh Malaysia, seluruh Singapura, seluruh Brunei, bagian selatan Filipina, sampai ujung Papua, dan Indonesia tentunya. Karena sudah mulai dibangun, maka kita sebagai anak bangsa sebaiknya membantu ikut proaktif membangun IKN. Setuju? Atau Anda tidak setuju? Bagaimana kalau kita sebelum memutuskan kita melihat fakta lapangan apa yang terjadi dengan IKN? Apa masalah IKN dan bagaimana peluang di IKN? Kita mengawali mengapa SoftBank mundur sebagai investor di IKN. SoftBank batal berinvestasi karena IKN diragukan mendapatkan critical mass, yaitu menghadirkan 20 juta penduduk di tahun 2045. Di mana di tahun 2045 diperkirakan penduduk Indonesia adalah sekitar 40 juta jiwa, diharapkan 5%-nya tinggal di IKN. Dan SoftBank tidak yakin hal itu akan terjadi. Dalam 22 tahun ke depan, ke tahun 2045, artinya setiap tahun ada 1 juta manusia harus pindah ke IKN. SoftBank tidak percaya karena diperkirakan di tahun 2045 hanya 3, 4, atau 5 juta jiwa saja yang ada di sana. Dan itu tidak kena critical mass-nya teori SoftBank. Di mana kalau ada angka 20 juta, maka perlu minimum 4 juta rumah tinggal. Dia bisa menyediakan 2-5 juta rumah tinggal dengan cepat sehingga sewaktu penduduk pindahan membeli rumah tersebut, SoftBank menarik keuntungan dari penjualan rumah hunian. Kalau hanya 4 jutaan penduduk, hanya 1 juta rumah yang dibutuhkan. Akan sulit modal balik menurut SoftBank. Untuk bisnis-bisnis SoftBank yang lainnya ditargetkan di pasar penduduk IKN tersebut. Kita detailkan mengenai 5 juta populasi IKN di tahun 2045. Memindahkan 5 juta manusia dalam 23 tahun ke IKN, sehari sekitar 625 orang yang harus pindah. Mulai saat ini tentunya.
Kalau pakai pesawat terbang semua, harus ada 4 rute pesawat terbang rutin setiap hari, minimum mendarat di Spinggan Balikpapan, yang kemudian dibawa oleh transportasi darat ke Penajam yang memakan waktu 2 jam. Belum ada kereta bandara dari Spinggan ke Penajam soalnya. Saat ini lagi dikebut untuk membangun rumah tinggal sebanyak 10.000 unit rumah untuk 50 ribuan orang tinggal. Untuk menyediakan 1 juta rumah dalam 22 tahun, setahun minimum membangun 50.000 unit rumah. Kondominium juga apartemen. Agaknya perlu 10 developer besar untuk membangun perumahan tersebut. Setiap tahunnya satu developer harus membangun 5.000 unit rumah. Ini sebuah angka yang sangat besar jumlahnya. Setiap hari developer harus membangun 14 rumah per harinya. Kalau ada 10 developer, 140 rumah total harus dibangun setiap harinya. Di mana pembangunan ini gak kasih kendor, terus gaspol selama 22 tahun ke depan. Baru kemungkinan mendapatkan angka 1 juta rumah hunian di tahun 2045. Secara perhitungan kasar, kalau 625 orang pindah per hari menghuni 140 unit rumah per hari, cocok. Angka ini pas. Satu rumah buat 4-5 orang tinggal. Melihat kencangnya pembangunan yang menarget tanggal 17 Agustus 2045, juga sarana tempat tinggal dan kantor-kantor pemerintah, maka diperkirakan baru awal tahun 2024 orang-orang pindah ke Pasar Penajam. Maklum, belum bernama Nusantara namanya di awal tahun 2024. Di Agustus 2024 nanti, penduduk diperkirakan sekitar 100 ribuan pindah ke Nusantara. Sekarang kita melihat apakah benar bisa 5 juta orang pindah ke Nusantara. Apakah investor yang akan membangun perumahan di Nusantara benar bisa cepat membangun? Kita tahu batu aja impor dari Sulawesi, begitu juga pasir dan segala macam barang bangunan terutama semen, besi, dan lain sebagainya. Sebagian besar impor dari Pulau Jawa. Kita merincikan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak swasta yang masuk ke IKN, alias semuanya pemerintah yang mengerjakan dan membangun IKN. Mengapa pihak swasta belum membangun? Karena skema kepemilikan tanah di IKN masih belum jelas. Karena berdasar peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2023, status tanah ada 2, tanah negara dan tanah dalam penguasaan atau APD. Seperti status surat tanah yang berbentuk HPL yang akan menerbitkan hak atas tanah atau HAT, HGU, serta HGB. Yang oleh pemerintah diberikan hak pengelolaan lahan HPL tersebut ke otorita IKN. Yang ternyata otorita IKN belum siap hingga saat ini akan status tanah dan mekanisme pembelian serta kepemilikan atas tanah. Karena itu, investor enggan masuk ke IKN hingga saat ini. Fakta data saat ini, pembangunan IKN 100% dari APBN, di mana kawasan yang dibangun adalah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Negara, kantor 4 Menko, perumahan menteri, instalasi air, sampah, dan lain sebagainya, juga jalan kawasan dan jalan tol. Dan ada lagi yang menarik, proyek IKN ini yang menarget jadinya lengkap di tahun 2045 akan melewati 5 kali pemilihan presiden. Nah, bagaimana tuh kira-kira ke depannya? Jangan-jangan baru 1 kali pemilihan, pejabat barunya punya ide lain. Ya, sahabat netizen, silahkan dianalisa oleh masing-masing kepala. Yang jelas, tolong kawal IKN ya.